Ya baik pemirsa, kembali lagi dan semoga Anda tadi sudah menyempatkan sholat maghrib ya di waktu iklan tadi. Dan selanjutnya ini menarik sekali ya, Iya. Jadi memang kalau misalnya kita pikir-pikir ya, kalau misal air ketemu sama api, biasanya apinya mati. Atau enggak memang kalau misalnya api beradu sama air, ya seenggak-enggaknya airnya panas gitu. Betul sekali, itu logika manusia. Tapi Allah bisa membuat apapun dan bahkan ini sudah tertulis di Al-Quran. Seperti apa fenomenanya, langsung kita saksikan. Ini dia beritanya. Biar ngasih tahu udah pada sholat maghrib. Fenomena api di dalam laut. Al-Quran telah banyak membuktikan bahwa kitab suci ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita menemukan fenomena alam menakjubkan yang ternyata sudah tertulis dalam kitab suci ini. Salah satu dari sekian banyak fenomena adalah keajaiban gunung api bawah laut. Ya, muncul sebuah fenomena retakan di dasar lautan yang mengeluarkan lava. Dan lava ini menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, ia tidak bisa membuat air laut menguap. Dan walaupun air laut ini berlimpah ruah, ia tidak bisa memadamkan api tersebut. Namun, tahukah Anda pemirsa, mengenai fenomena unik ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demi bukit dan kitab yang ditulis, pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggikan langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Quran Surah At-Tur ayat 1 hingga 8. Namun sayangnya, pada waktu diturunkannya Al-Quran, bangsa Arab belum mampu menangkap dan memahami isyarat sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi lautan yang di dalam tanahnya ada api ini. Karena bangsa Arab kala itu menafsirkan kata sajara dengan makna menyalakan tungku pembakaran hingga membuatnya panas atau mendidih. Persepsi mereka tersebut semakin kuat didukung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apabila lautan dipanaskan. Quran Surah At-Takwir ayat 6. Sehingga mereka menafsirkan kejadian tersebut sebagai peristiwa yang ada di akhirat kelak. Memang, ayat-ayat pada permulaan surah At-Takwir mengisyaratkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhirat kelak. Namun sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahwir, di mana Allah berfirman bahwa ada api di dalam laut, nyatanya adalah fenomena yang benar-benar ada dan dapat ditemukan di dunia. Hal inilah yang mendorong sejumlah ahli tafsir untuk meneliti makna kata sajara. Selain menyalakan sesuatu hingga membuatnya panas, mereka ternyata menemukan makna dari arti lain dari kata sajara, yaitu mala'ah dan kaffa, atau memenuhi dan menahan. Mereka tentu saja sangat gembira dengan penemuan makna dan arti baru ini, karena makna baru ini dapat memberikan pencerahan kepada semua manusia, yang berarti mengisi dan memenuhi bagian bumi yang rendah dengan air, sambil menahannya agar tidak meluap secara berlebihan ke daratan, di mana fenomena api di dalam laut menjelaskan secara nyata akan makna tafsir para ulama. Lalu, bagaimana mungkin dua hal yang berlawanan dapat hidup berdampingan dalam sebuah ikatan yang kuat tanpa ada yang rusak salah satunya? Kisah ditemukannya fenomena ini bermula setelah Perang Dunia II, di mana para peneliti turun dan menyelam ke dasar laut dan samudera dalam rangka mencari alternatif berbagai barang tambang yang sudah nyaris habis cadangannya. Kemudian mereka dikejutkan dengan rangkaian gunung berapi, volcanic mountain chain, yang membentang berpuluh-puluh ribu kilometer di tengah-tengah seluruh samudera bumi, yang kemudian mereka sebut sebagai gunung-gunung tengah samudera. Dengan mengkaji rangkaian gunung-gunung tengah samudera ini, tampak jelas bahwa sebagian besar gunung-gunung tengah samudera tersebut terdiri dari berbatuan berapi, volcanic rocks, yang dapat meledak layaknya ledakan gunung berapi yang dahsyat melalui sebuah jaring retak yang sangat besar. Jaring retak ini dapat merobek lapisan berbatuan bumi dan mampu melingkupi bola bumi kita secara sempurna dari segala arah, yang terpusat di dalam dasar samudera serta beberapa lautan. Sedangkan kedalamannya mencapai 65 km. Kedalaman jaring retak ini menembus lapisan berbatuan bumi secara penuh hingga menyentuh lapisan lunak bumi atau lapisan bumi ketiga, yang memiliki unsur bebatuan yang sangat elastis, semi cair, dan memiliki tingkat kepadatan dan kerekatan tinggi. Bebatuan lunak ini didorong oleh arus muatan yang panas ke dasar semua samudera dan beberapa lautan, semacam Laut Merah dengan suhu panas yang melebihi 1000 derajat Celcius.
Batuan-batuan elastis yang beratnya mencapai jutaan ton ini mendorong kedua sisi samudra atau laut ke kanan dan ke kiri yang kemudian disebut oleh para ilmuwan dengan fenomena perluasan dasar laut dan samudra. Dengan terus berlangsungnya proses perluasan ini, maka wilayah-wilayah yang dihasilkan oleh proses perluasan itu pun penuh dengan magma bebatuan yang mampu menimbulkan pendidikan di dasar samudra dan beberapa dasar laut. Salah satu hal yang mencengangkan para ilmuwan saat ini adalah bahwa meskipun sebegitu banyak air laut atau samudra, namun tetap tidak mampu memadamkan bara api magma tersebut. Dan magma yang sangat panas pun tidak mampu memanaskan air laut dan samudra. Keseimbangan dua hal yang berlawanan, air dan api di atas dasar samudra bumi, termasuk di dalamnya samudra Antartika Utara dan Selatan, dan dasar sejumlah lautan seperti Laut Merah merupakan saksi hidup dan bukti nyata atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas. Kemudian, terbukti pula dengan dalil dan hadis bahwa semua air yang ada di bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam bumi melalui ledakan-ledakan vulkanik dari setiap moncong gunung berapi. Pecahan-pecahan lapisan berbatu bumi menembus lapisan ini hingga kedalaman tertentu sehingga mampu mencapai lapisan lunak bumi. Di dalam lapisan lunak bumi dan lapisan bawahnya, magma vulkanik menyimpan air yang puluhan kali lipat lebih banyak dibanding debit air yang ada di permukaan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan. Hadis riwayat Abu Daud. Penemuan fakta-fakta secara detail dan sangat ilmiah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bukti tersendiri akan kenabian dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa ia selalu terhubung dengan wahyu langit dan diberitahu oleh Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Maha benar Allah atas firman-Nya yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Quran Surah An-Najm ayat 3 hingga 10. Pemirsa, tidak seorang pun di muka bumi ini yang mengetahui fakta-fakta ini, kecuali baru pada beberapa dekade terakhir. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Masya Allah, keseimbangan dua hal yang sangat berlawanan. Berarti itu sudah membuktikan betapa besar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti ya. Bukti sekali. Bukti ya. Jadi memang selama ini kita suka sekali ya, apa sih bukti dari Allah Ta'ala gitu. Ini salah satu bukti. Jadi memang balik lagi tadi ya bilang bahwa keseimbangan. Kenapa dibilang keseimbangan? Karena memang kalau dipikir-pikir kok bisa ada api sama air tapi bisa bersatu gitu. Kalau misalnya tadi dikasih tahu memang kan kalau udah ada lava yang begitu panas sekali itu bisa 1000 derajat Celcius kalau misalnya air di laut itu yang bisa mendidih. Tapi tidak seperti itu gitu. Dan air laut juga nggak jadi hangat atau nggak jadi panas. Benar sekali. Dan api nggak mati ya gitu. Dan ini memang sudah ada di Al-Quran ya. Tadi disebutkan surah At-Tur di ayat 1 sampai 8. Ada juga hadisnya di mana kalau misalnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan lagi gitu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan ini Masya Allah, ini membuktikan apa ya, bukti bahwa Allah begitu besar. Kalau apapun yang Allah katakan ya itu betul sekali. Iya benar, semuanya sudah terbukti. Yang penasaran masih nggak percaya, dibuka Al-Quran ya, coba dilihat artinya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. With you. Baik pemirsa, alhamdulillah nggak kerasa waktunya udah mau habis lagi. Tapi alhamdulillah juga hari ini banyak ya, kita sudah banyak mengkaitkan pembahasan kita dengan hal yang lagi happening terjadi saat ini. Benar ya, tadi yang soal pernikahan, tentang prostitusi ya. Kalau misal prostitusi mungkin yang kita ingin sampaikan bahwa memang kalau misal cari carilah kerja yang halal karena Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga asal kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Terus soal pernikahan tadi ada beberapa pernikahan yang ternyata memang sebelum zaman dulu zaman jahiliyah ternyata banyak sekali, dan tapi sekarang disayangkan sekali
ada lagi di zaman sekarang gitu. Aduh, padahal itu sangat merugikan perempuan. Semoga nih semua udah nonton ini jadi lebih paham ke depannya juga. Dan besok insya Allah kita juga masih banyak sekali informasi untuk Anda, buat kita juga, buat nambah ilmu. Oleh karena itu besok saksikan juga Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.